Hai, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama Ditan Sudiro di sini dan ada Nuka Aswita di sebelah saya. Masih tetap ya ada di sebelah kamu. Jangan kemana-mana, udah di sini aja. Mau kemana sih? Gitu. Enggak kemana-mana. Pengen liburan gitu. Pengen liburan ya. Oke, seperti janji kita di segmen sekarang ini kita bakal ngebahas, kalau tadi udah tempat wisata, sekarang kita bakal ngebahas makanan khas Sumba dulu. Nah, ini ada yang tahu nggak apa aja? Tapi sebelumnya saya mau tanya ulang, waktu itu kamu benar-benar cuma makan ikan aja? Karena identiknya di sana ikan, ya makanan dikit-dikit ikan bakar pakai sambal colo-colo. Sambal colo-colo tuh kayak sambal mata, tapi dia dipakein perasan air limau lagi, air jeruk seru lagi. Dong, seger. Iya, dan itu mulu tiap hari kan bosen ya, Bo. Oh iya. Ya, dan kayak di restoran susah gitu nyari makan kayak kita di. Makanya pas ke Lombok tuh kayak ya Allah surga. Enak ya? Ya Allah surga. Oke. Dan cita rasanya masih nyambung di mulut gitu. Oke, ini yang pertama ada namanya rumpu rampe. Saya pernah nyoba nih. Apa tuh? Saya pernah sayur sebenarnya. Oke. Sayuran. Saya pernah mesen sei. Ada rumpu rampenya. Ada rumpu rampenya datang. Jadi, ini yang namanya rumpu rampe, udah nyoba juga. Itu yang kayak daun-daun singkongnya itu bukan? Daun, saya nggak tahu daun apa, tapi kayak daun singkong. Kayak jadi, kita di Padang. Gitu ya? Ini dicacah kan halus. Iya bener. Iya, betul. Oke, rumpu rampe ini merupakan makanan Sumba dan ini merupakan sayuran yang diolah dengan menumis bunga pepaya. Iya, campur. Gitu kan, bunga pepaya, daun singkong dan juga jantung pisang. Ini meskipun isinya sayuran, tetapi sayuran-sayuran ini nggak terasa pahit sekalipun ya. Hal ini karena sayurannya terlebih dahulu dinetralisir dengan menggunakan air garam selama beberapa menit. Dan biasanya nih, untuk menambahkan cita rasa gurihnya, ini ditambahin ikan teri asin atau udang rebon. Betul. Teri asin yang kecil-kecil tuh, kecil-kecil, kayak Medan. Waktu itu saya makannya pakai udang rebon yang kecil-kecil. Iya, udang juga. rebon. Iya, gitu. Udang rebon. Itu emang gurih sih. Ya. Lapar banget, apalagi tambah lihat ini nasi jagung. Jangan heran kalau di Sumba kalian nanti bisa menemukan nasi jagung ya. Tapi memang kuliner nasi Sumba ini nih bisa dibilang beda lah sama kita. Nasi jagung tuh bukan berarti mereka nggak makan nasi kayak kita juga gitu kan. Tapi nasi jagung Sumba ini tidak sepenuhnya terbuat dari jagung. Jadi hal ini karena terbuat dari campuran berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang merah juga ada di dalam. Oh, ini ya gizinya lebih banyak ya? Iya, buat diet tuh cocok. Maksudnya itu lebih jadi berasa pantas kenyang orang-orang juga. sana jarang yang overweight kayaknya ya. Badannya bagus. Oke, selanjutnya. Makannya makanan diet. Nasi campur apa aja tadi? Nasi kacang-kacangan. Kacang-kacangan dan segala macam, jadi gizinya lebih berisi lagi. Oke, selanjutnya ini ada juga makanan namanya adalah kaparak. Ini sama halnya dengan nasi jagung. Nasi jagung. Jadi kaparak ini juga berbahan dasar jagung sebenarnya. Dan kaparak ini terbuat dari tepung jagung yang dicampur dengan kelapa parut dan juga gula pasir putih. Kayaknya seru nih. Dan nantinya campuran tersebut disangrai hingga tampak kekuning-kuningan gitu kan, dimasak disangrai. Dan meskipun ini dijadikan sebagai cemilan untuk menemani waktu luang, tapi kaparak ternyata memiliki kandungan karbohidrat, protein dan lemak nabati yang sangat tinggi. Iyalah, ada gula pasirnya juga soalnya ya. Nah selanjutnya agak unik nih, namanya agak panjang, Kakpu Pantunu. Oke. Makanan Kakpu Pantunu. Nah ini masih lagi-lagi berbahan dasarnya dari jagung. Tapi bedanya kuliner ini diolah dari jantung pisang. Ya kan? Proses pembuatannya dimulai dari jantung pisang, terus dibakar dan kemudian dipotong-potong kecil gitu. Lalu dicampur dengan parutan kelapa panggang serta daun kemangi. Oh ini kayak urap-urap. Urap jantung pisang. Saya suka jantung pisang. Iya enak. Enak banget. Apalagi ditumis ya. Saya nggak suka buahnya, tapi saya suka jantung. Buahnya lo nggak doyan? Karena kata ibu saya waktu kecil 3 tahun makannya itu dong. Waktu bayi cuma dikasih makan pisang. Jadinya nggak tahu kenapa kalau nyium bau pisang kenyang. Serius udah kenyang duluan. Udah gumoh. Mungkin ya ibaratnya kayak gitu ya. Gue baru nemu 3 tahun. Beneran, saya dari umur 0 sampai 3 tahun ya kan. Zaman dulu kan nggak ada tuh yang cuma dikasih air bubur buat anak kecil gitu. Gue ketahuan susu doang, lu pisang doang. Pisang sama susu udah itu aja yang saya konsumsi. Iya, Tan. Oke, lanjutan. Selanjutnya ada manggulu. Ini namanya juga unik. Jadi ini adalah kue tradisional khas Sumba. Rasanya ada asam dan manis karena terbuat dari pisang, gula merah, dan juga kacang tanah. Gak bakal lu makan sih kayaknya. Tapi kalau digoreng tipis gitu, sale pisang saya bisa. Oh masih mau? Kalau udah jadi sale bisa, kalau udah digoreng kering. Kalau pisang goreng yang pakai tepung terigu gitu? Enggak, karena Nggak mau masih ada juga. empuk-empuknya itu, baunya masih sama.
Kenapa? Enak apa gimana? Kenyang aja kalau udah makan ini tadi. Citaan. Gimana besok-besok? Sebenarnya jadi bini lu tuh bisa loh. Mudah ya? Buat irit. Kasih sayur Kamu aja. masak apa? Pisang nih biar lu kenyang. Ciumin aja aromanya. Kenyang. Udah lu Oke. gak usah makan deh. Oke, dan proses pembuatan kue ini sangatlah mudah tapi perlu waktu yang lama nih guys nih. Jadi pertama, pisangnya harus dijemur dulu selama 3 hari. Iya. Lama nih, pasti kan nggak hujan pas lagi dijemur gitu kan. Lalu kemudian pisangnya ditumbuk bersama dengan gula merah dan juga kacang tanah yang udah disangrai terlebih dahulu. Setelah Oke. tercampur rata, abis itu kecampur, baru deh bentuk adonannya jadi lebih memanjang dan dibungkus dengan daun pisang atau daun lontar kayak gitu. Oke, waduh. Tapi saya pengen nyoba nih, kayak seru. Enggak, karena udah prosesnya udah Udah lama kecampur ya. Mungkin juga. bau aroma pisangnya tuh Terus- udah nggak yang kayak pisang beneran gitu Betul, loh. terus mungkin daging empuk-empuknya udah nggak berasa juga karena udah ada Tadi apa kacang namanya? tanah. Manggulu. Manggulu. Manggulu, mang dulu. Ciditan mau nyobain Gitu. pisang gitu kan. Oke. Ya. Dan ternyata kalau ngomongin Sumba, Heeh. Nusa Tenggara Timur tuh nggak hanya terkenal dengan keindahan alamnya ya. Tadi kan kuliner juga udah ada. Terus jangan lupa adat istiadatnya di sana ini juga masih sangat dijaga dan masih sangat kental gitu. Dan ini tadi kan kita udah ngomongin makanan dan selanjutnya ada beberapa keunikan tradisi Sumba yang akan kita bahas juga. Oke. Gitu. Ini kalau ngomongin tentang tradisi dan keunikan Sumba, ini yang pertama ada, saya pernah ngeliat juga nih Iya. di dokumenternya itu tradisi cium hidung. Itu tuh kayak ini kan, kayak salaman ibaratnya kan? Iya, salam hormat. Iya, kayak salam hormat gitu kan? Mana ya? Itu tradisi salam hidung itu bukan hanya ada di Sumba Indonesia, bahkan sampai di Amerika suku Indian juga melakukan tradisi, ada suku yang melakukan tradisi cium hidung juga. Ya, itu salah satu bukti kayak kita ketemu orang menghormati Iya, gitu. betul. Mungkin cium tangan kalau di Jakarta tuh kan kita ketemu orang yang lebih tua. Nah ini sesama kalau kita ketemu gitu. Iya, Gitu. cium hidung ya. Oke, Oke. tradisi unik khas Sumba ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-menurun oleh nenek moyang dan leluhur orang Sumba ya. Jadi bagi masyarakat Sumba, tradisi cium hidung ini merupakan simbol kekeluargaan dan juga persahabatan yang sangat dekat. Bahkan tradisi cium hidung dilakukan dengan cara menempelkan 2 hidung yang mengisyaratkan bahwa 2 individu tersebut seakan sangat dekat dan gak ada jarak lagi. Tapi ya gitu deh, walaupun tradisi ini udah menjadi adat istiadat gitu kan dan kebiasaan orang Sumba, ternyata tradisi cium hidung ini tidak dapat dilakukan pada sembarang tempat dan sembarang waktu juga gitu kan. Jadi tradisi ini hanya dilakukan pada dalam acara-acara tertentu gitu kan, kayak tradisi perkawinan, pesta pernikahan, hari ulang tahun atau hari raya besar keagamaan, pesta adat atau acara kedukaan dan acara perdamaian. Dia nggak bisa Gitu. sembarangan ketemu. Cium Apa kabar, hidung. Jeng? Gitu dia ya. Awas terkena yang lain kan bingung tuh kan, bukan cium hidung namanya. Iya, apalagi yang hidungnya gitu. kecil ya gitu kan. Jangan gitu dong Oh, gitu maaf, kan. maaf. Ntar kalau kayak saya yang pesek ketemu yang mancung bagaimana repot nanti ketemunya refleks ya. tuh takutnya gitu. Oke, Oke. selanjutnya ada tradisi unik juga ya, ini masih tradisi kayak nenek-nenek kita dulu. Makan sirih pinang. Pernah nyoba nggak? Saya pernah. Ih, dia pahit banget, sumpah. Iya, terus Apa ya? jadi gini ya, jadi gitu-gitu. Iya, gini kuning semua. Ah, Enak. Nenekku dulu gitu. Enak. Pas kita nyoba iya, pahit dari banget, mana? sirih kuning. Kok dia doyan ya gitu, orang dulu ada susah deh. Dan tradisi ini juga masih ada di Sumba dan melambangkan kekerabatan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi tradisi ini dilakukan dengan cara mengunyah buah pinang yang dicampur dengan sirih dan juga kapur yang akan menyebabkan gigi dan mulut berwarna kemerahan jadinya. Kalau saya cuma pernah sirih, nggak dicampur kapur segala macam. Enggak, aku dicampur makanya Gitu ya. kalau Keras. sirih doang kan Bukan pahit. kapur, saya ngebayangin kok kapur yang Bu Guru nulis di papan tulis. Beda ya? Beda ya. Kapurnya kayak apaan? Kapurnya kayak masih bentuk gula batu gitu, Oh, tau oke, nggak beda, lo? kirain kapur. Iya, terus tadi diambil gitu dikit-dikit, kayak di iniin apa? Kayak Dioles punya gitu. takarannya gitu tuh Iya, iya. nenek-nenek dulu tuh ya, aduh. Oke, dan selanjutnya ini ada namanya tradisi nyale dan pasola. Kedua tradisi ini salinglah berhubungan satu sama lain. Karena nyale Iya, atau cacing. mencari cacing laut adalah tradisi yang wajib dilakukan untuk mendahului tradisi pasola. Bedanya, tradisi nyale ini merupakan salah satu upacara rasa syukur atas anugerah yang didapatkan, yang ditandai dengan datangnya musim panen dan juga musim cacing laut yang melimpah di pinggir pantai. Geli ya. Dan biasanya dilaksanakan pada waktu bulan purnama dan cacing-cacing lautnya itu pada nyale keluar di tepi pantai.
gitu. FYI, bila nyale tersebut gemuk, cacingnya gemuk dan sehat dan berwarna-warni, ini sebuah pertanda bahwa tahun tersebut akan mendapatkan kebaikan dan juga panen yang berhasil. Tapi sebaliknya, bila nyale atau cacing-cacingnya kurus dan rapuh, maka konon katanya akan ada malapetaka nih. Nah, setelah tradisi nyale dilakukan pada malam hari, maka pada keesokan harinya ini akan diadakan yang namanya tradisi pasola. Ini kayak Meksiko ya, pasola. Pasola. Pasola adalah atraksi menunggang kuda dan dilakukan sambil saling melempar tombak antar dua kelompok yang berlawanan. Serem ya, lempar tombak loh. Tapi uniknya, jika dalam tradisi ini ada peserta yang terluka dan ada darah yang tercucur, ini dianggap darahnya berkhasiat untuk kesuburan tanah dan kesuksesan panen. Wow, keren. Ya. Nyale ini kayaknya di Nusa Tenggara memang menjadi salah satu adat deh. Di Lombok pun kayak gitu. Ada tradisi nyale tombak. ini. Enggak nyale. Cari cacing. Nah, kata mereka itu apa ya? Dewi apa gitu yang bawa keberuntungan. Cacingnya beda kan ya? Iya, jadi berwujud cacing itu. Mereka percaya itu adalah wujud jelmaan dari dewa. Bentuk cacingnya kamu inget gak? Iya, cacing-cacing laut gitu loh yang panjang-panjang. Gemuk-gemuk gitu ya? Nggak tahu lah, saya nggak mau lihat. Geli dia. Iya, udet-udet gitu loh pokoknya. Terus selanjutnya ada tradisi belis. Ini sebutnya belis bener ya? Apa Belis. Belis, oke. Belis adalah tradisi penyerahan mas kawin oleh pihak pria kepada pihak wanita. Nah, belis ini dalam adat orang Sumba biasanya berupa ternak seperti kuda ataupun kerbau ya. Dan selain itu dalam penyerahan belis juga dapat berupa mamuli. Nah, ini merupakan perhiasan yang biasanya terbuat dari emas gitu. Jadi, mamuli sendiri memiliki simbol gambaran rahim atau simbol kemampuan reproduksi wanita. Kemudian pihak wanita akan membalas pemberian pihak dari pria nih ya dengan biasanya ternak berupa babi. Kenapa babinya gue harus keditan? Atau sarung atau berupa kain-kain khas Sumba gitu. Oke, itu juga bisa ya. Oke, dan selanjutnya ini ada juga namanya upacara kematian atau yang biasa disebut dengan marapu gitu kan. Dalam upacara kematian ini masih banyak syarat dengan kepercayaan kepada roh nenek moyang atau lebih dikenal dengan marapu gitu bahasanya gitu kan. Walaupun dikatakan sebagai upacara kematian yang memakan biaya sangat mahal karena marapu ini membutuhkan banyak ternak gitu kan. Tetapi upacara kematian ini dimaksudkan agar keluarga mampu menyiapkan biaya untuk melangsungkan prosesi tersebut. Dan juga untuk mengumpulkan semua keluarga dari tempat jauh agar menghindari prosesi upacara kematian tersebut ya. Jadi semuanya dikumpulin, harus ngumpul di acara itu. Agak unik sih sebenarnya meskipun serem. Iya, kayaknya kalau kayak lihat di NTT, terus Toraja, ini nih upacara-upacara kematian seperti ini yang benar-benar sakral dan memang biayanya nggak main-main. Jadi makanya kadang-kadang banyak keluarga di sana ya kan menunggu sampai punya uang yang cukup, uang dulu sampai terbeli dulu nih ternak-ternak yang memang baru dilakukan upacaranya. Makanya. Iyalah. Nah, untuk di Sumba kebiasaannya nih mayit-mayit yang sudah meninggal itu diawetkan rata-rata. Iya, saya tahu. Ada kok di film nanti kamu nonton ya di Marlina itu? Suka ditaruh di tembok juga di tebing. Di rumah. Oh, di rumah. Taruh dulu di rumah. Makanya aku bilang coba deh kamu nonton film si Marlina itu dulu ya kan. Itu ada kayak dia mayat keluarganya yang diawetkan begini duduk karena biasanya orang sana belum mampu untuk melakukan upacara ini. Jadi diawetkan ditaruh di rumah dililitin kain ke sana. Oke, sekian ngomongin mengenai udah keren banget ya pembahasan kita hal tentang Sumba ya. Abis ini kamu harus nonton si filmnya. Oke, jangan kemana-mana karena kita bakal balik lagi. Abis ini saya masih ketakutan. Daripada membayangkan ya serumah dengan mayit yang diawetkan. Kita masih bakal ngebahas mengenai Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.